Halo teman-teman semua, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan basic Photoshop untuk mengedit gambar khusus arsitektur. Jadi untuk bangunan yang kita render sederhana ya, kita render quick render, ini saya tidak pakai HDRI, hanya settingan render biasa. Yang penting untuk shadow itu sudah terlihat dan juga ada pantulan untuk beberapa pantulan kaca di sini ya. Jadi nanti save-nya di SketchUp itu adalah format PNG bukan JPG ya. Bedanya format PNG sama JPG, kalau PNG dia backgroundnya itu langsung putih, langsung kosong ya. Kalau di sini terlihatnya putih, tapi nanti di Photoshop dia kosong dan dia lebih fleksibel untuk diedit. Jadi yang pertama pasti kita sudah merender dulu, dan yang kedua kita punya aplikasi Photoshop. Di sini saya punya Photoshop CS6. Ini langsung saya masukkan ke Photoshop, langsung saya geret saja seperti ini. Nah, nanti backgroundnya dia adalah kotak-kotak seperti ini. Ini bisa kita masukkan background apapun di sini. Yang pasti background itu sesuaikanlah dengan bangunan yang kita punya. Cara mencari background itu bisa buka Google ya. Jadi saya buka Google. Ini. Nah, di mesin pencarian Google ini bisa cari background. Jadi apakah itu landscape background, tapi tetap cari yang masuk akal ya. Kalaupun kita cari background, cari gambar real, bukan gambar vektor atau gambar editan, sehingga bangunannya itu terlihat real. Dan juga sesuaikanlah backgroundnya dengan bangunannya. Jadi misalnya mau ambil ini ya bisa, cuman ini ada gambarnya tidak HD ya, dan juga ini ada watermarknya. Ini punyanya SketchUp tekstur, jadi seperti HDRI nya di 3D Max. Oke, kita mencoba ngepaskan ini ke gambar kita. Ini kita simpan gambar sebagai. Nah, di sini format JPG tidak apa-apa kalau hanya sebagai backgroundnya saja. Ini saya download dan hasil gambarnya saya masukkan ke Photoshop tadi. Nih, auto landscape background. Ini cara memasukkannya sama saja, tidak usah open with ya. Kalau open with nanti dia new window. Ini langsung saya geret, drag ke sini. Ini bisa di besar kecilkan ya, bisa diatur besar kecilnya. Kalau kalian mau mengatur besar kecilnya itu pakai ini kursor ini, namun tekan shift ya. Kalau kalian tidak tekan shift, maka dia tidak akan rata gambarnya. Jadi ini contoh kalau kalian tekan shift,
Eh, nah ini untuk gambarnya, karena saya memasukkan gambar bangunan di luar, baru gambar landscape, jadinya gambar landscape-nya di atas. Ini ada namanya pengaturan layer lapisannya. Ini saya klik ya, ini saya tarik ke atas. Jadi waktu mau mengedit jangan lupa klik layer. Jadi hampir sama seperti apa, AutoCAD ya, AutoCAD atau ini AutoCAD atau SketchUp. Ini untuk mengedit atas bawahnya adalah pakai kursor ini. Nih saya sesuaikan saja, kira-kira mungkin belakangnya ada seperti ini. Nah ini kalau dia terlalu lebar, saya mau mengambil frame sampai sini saja, ini bisa saya potong ya pakai crop nih. Nih saya potong saja. Gini. Nah ini sudah saya crop, jadi dan ini layarnya sudah merge ya. Lalu yang kedua mungkin saya mau menampilkan elemen pendukung, yaitu apakah dia mobil, tanaman dan lain-lain. Untuk tanaman pohon gitu, mungkin tidak usah ngerender di SketchUp ya, karena cukup berat merender di SketchUp. Bisa cari juga di sini tree PSD atau PNG. Ini nanti keluar jenis-jenis pohon yang dia itu bisa dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam Photoshop. Nah ini biasanya backgroundnya putih hanya saja, kadang backgroundnya putih abu-abu gini, tapi jangan tertipu ya, jangan tertipu karena sebenarnya yang background seperti ini bisa jadi ini ternyata JPEG ataupun dia PNG tapi ada backgroundnya putih abu-abu. Ini coba saya simpan gambar sebagai, kalau dia formatnya PNG dan bisa dibuka berarti benar-benar PNG. Ini saya coba buka ya, open with Photoshop. Nah berarti ini PNG beneran karena dia tidak ngikut ya backgroundnya. Yang kalau contoh PNG-PNG-an adalah nih, ini PNG-an backgroundnya seperti kayak PNG ya, ternyata formatnya JPEG. Ini kalau saya simpan dan saya buka di Photoshop, pasti dia ada backgroundnya putih abu-abu ini dan cukup repot ya. Ngedelete-nya itu bukan cukup repot lagi, sangat repot. Lebih baik kalau kita ngambil yang background putih sekalian seperti ini. Untuk mendelete-nya lebih gampang gitu. Misalnya ini saya simpan gambar, ini kan formatnya JPEG ya, ini malah saya mendelete backgroundnya lebih mudah. Ini yang tadi saya delete, ini open with Photoshop. Nah ini kalau saya mau mendelete backgroundnya itu lebih mudah ketimbang yang background putih abu-abu ini, karena kita tinggal select ya, tinggal select ini, jadi select color range. Oke. Nah ini bisa langsung Ctrl C ya, maaf,
uh, inverse dulu. Inverse berarti dibalik ya. Kalau tadi select putih berarti kebalikannya putih. Ini bisa langsung Ctrl C. Terus saya Ctrl V di sini. Nah, cuman sayangnya kalau yang begini dia apa ya, kurang halus ya kalau saya bilangnya. Masih ada jerit-jeritnya begitu. Ini saya Ctrl T untuk membesarkan. Cancel. Jadi masih ada kayak sisa-sisa di di daun-daunnya itu. Jadi kelihatannya kayak masih kurang bagus gitu. Nah, beda sama yang ini sudah PNG tadi. Ini saya select ya. Ctrl C. Lalu saya Ctrl V. Nah, ini dia lebih halus. Saya Ctrl T untuk membesar kecilkan. Jadi dia lebih halus ketimbang yang ini. Dan ini ya, kalau untuk bangunan yang ada pohonnya, sebenarnya pohonnya hanya sebagai penghias aja, nggak perlu yang besar-besar gitu. Ini bisa kita delete. Jadi mungkin lebih estetik kalau rantingnya aja yang kelihatan atau gimana. Dan ini pohon dia di layer atas ya. Jadi layer pohon ini paling atas, di atasnya layer rumah. Kalau kita pindah, pohonnya yang di belakang. Ya terserah sih mau estetisnya seperti apa. Nah, ini jadi seperti di depan rumah dan nutupin sedikit bagian rumahnya ya. Terus yang kedua mungkin kita cari mobil. Ini pohonnya kita cari mobil atau orang dan lain-lain, sama saja sih, car PSD, intinya sama, kita carilah bentukan mobilnya, posisi mobilnya itu yang cocok sama arah garasinya ya. Jadi kira-kira yang cocok yang mana. Jadi ini bukan SketchUp atau 3D Max yang bisa diputar-putar ya. Jadi cari arah yang sesuai, yang tidak usah dirotit-rotit ya, kecuali mungkin tampak atas masih bisa dirotit-rotit. Jadi ini cari apakah ini bisa, tapi nanti kepotong separuh. Dan carilah yang format PNG. Kalau ini dia formatnya JPG lebih baik jangan, karena kita membutuhkan untuk shadingnya, ini shadownya ya. Masih JPG. Car PNG. Oke, ini formatnya PNG, semoga saja benar PNG. Ini saya save. Oke, dia benar-benar PNG.
Oke, saya coba copy, Ctrl C, dan saya paste. Nah, ini mungkin hanya terlihat bagian badan belakangnya saja ya. Nah, ini kita sesuaikan, jangan sampai nabrak. Jadi kalau memang dia kelihatannya seperti ini ya, it's okay, memang bukan utama ya. Nah, ini kenapa saya bilang PNG, supaya bayangannya itu ikut nempel ya. Kalau dia warnanya hitam kayak ini, nggak tahu PNG nggak tahu JPG, nanti dia bayangannya bakalan nutupin motif tegel kita. Jadi untuk men-scroll, zoom in, zoom out, ini pakai tengahnya mouse sambil menekan Alt ya. Nah, ini dia seperti benar menapak gitu. Setelah itu mungkin kita cari orang, atau ini kalau mau diisi tumbuhan terserah lah. Dikasih people, orang juga boleh. Ini JPG. Kalau orangnya sudah ada bayangannya lebih bagus lagi sih. PNG, cuman tidak tahu PNG apa bukan. Saya coba save saja. Kalaupun bukan PNG, caranya sama dengan, oke, ini bukan PNG ya. Agak susah karena ada warna putih yang sama di sini. Kalaupun nanti saya nanti warna yang putih ini seperti sepatu dan lain-lain, tali pinggang itu keikut gitu, keikut kehapus. Jadi agak sulitnya di situ. Jadi ini saya inverse pun yang bagian ini dia keikut. Sehingga saran saya adalah cari yang lain. Jadi jangan terlalu menyusahkan diri sendiri dengan menghapus seperti itu ya. Oke, ini kita coba ada PNG atau bukan. Oke, ini sepertinya PNG ya. Oke, nih saya select dan saya pindahkan. Yang tidak perlu bisa dihapus ya. Oke, ini terlalu besar kan orangnya, ini saya kecilkan.
Nah ini katakanlah sebenarnya mereka ada bayangan ya, ini kita bisa bikin bayangannya mereka. Duplicate, klik kanan, duplicate layer, jadi ada dua di sini. Ini saya Ctrl T, lalu tekan Ctrl ya untuk mendistort gambarnya. Jadi ini saya ngikutin bayangannya ini saja. Oke, manusia aslinya di atas ya, terus ada bayangan. Ini bisa saya rotate dulu biar sama dengan arahnya yang bayangannya rumah. Lalu menghitamkannya sama saja, ini kasih buket, ambil warna hitam. Ini saya tumpahkan saja. Ups. Kalau undo tinggal Ctrl Z, Ctrl alternatif Z. Nah, ini bayangannya seperti ini, dan di bayangan ini kapasitinya dikecilkan supaya transparan. Oke. Orang sudah, pohon sudah, mobil sudah, dan mungkin ini karena bagian untuk apa namanya, kacanya belum terlalu refleks, saya tambahkan refleks pada bagian kaca. Jadi refleks pada bagian kaca ini adalah fungsinya supaya ada pantulan, apakah itu awan ataukah itu langit gitu. Saya mau menambahkan mungkin awan ya, awan saja. Ini saya ada gambar awan ya. Kalau mau cari cloud, cari cloud boleh, cloud sky, cari yang bagus lah. Ini gak harus sama, boleh awan gak apa-apa. Ini kan birunya juga nggak terlalu biru banget. Atau ini, oh ada watermark. Atau ini, jadi boleh cari warna awan apapun. Atau ini saya simpan gambar, tidak usah PNG ya, JPG saja. Cloud sky. Ini cloud sky-nya. Langsung saya masukkan ke sini. Setelah itu saya paskan dengan jendelanya. Oke. Saya kontrol. Ini yang saya kasih awan hanya bagian atas saja ya. Yang
jendela bawah tidak. Jendela bawah mungkin terserah pantulannya apa, pohon atau apa. Ini saya enter, dia letaknya di atas, it's okay. Kapasitinya saya turunkan. Ini bisa diatur ya. Oke. Setelah itu saya hapus bagian satunya ya. Ini cara menghapusnya adalah, ini untuk milih saya pakai polygonal lasso. Saya besarkan dulu. Lalu saya pilih yang jendela-jendelanya ini, tinggal klik-klik saja, klik ujung, klik. Nah ini nanti kalau sudah ketemu ujungnya dia bakalan ada bunder-bunder gitu, berarti ini sudah ketemu. Untuk menambahkan nanti pakai, kalau mau menambahkan pakai apa, shift ya, tekan shift baru diklik lagi. Kalau tidak tekan shift nanti yang pertama kita bikin itu hilang dia. Oke, sudah selesai. Setelah itu saya inverse ya, seperti tadi. Select inverse, berarti kebalikannya, kecuali itu. Setelah itu bisa saya langsung hapus. Ini kan ada tanda silang, tidak bisa ya. Ini diklik aja, terus oke. Terus nanti di delete. Nah kecuali yang kita delete tadi. Oke. Nah ini kalau awannya terlalu kenceng mungkin bisa dikecilin fillnya supaya nggak terlalu terlihat ya. Dan yang penting itu adalah kita bisa menyesuaikan antara pencahayaan sama objeknya. Jadi jangan, ini kan sudah cerah warnanya, jangan ambil objek yang gelap. Ini nanti mau ditambahin bird, burung boleh, ada balon udara lewat boleh, ada pesawat lewat boleh, terserah ya. Setelah itu ini ada tambahan di sini. Ini ada filter namanya. Terus bisa kayak ala-ala apa, ada percikan matahari gitu. Ada namanya lens flare di sini. Ini saya add. Ini saya di sini. Lens flare. Ini nanti mau ditaruh di mana? Bisa di sini mungkin. Nanti ada bias-bias. Ada bias-bias mataharinya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, sampai ketemu di video-video yang lain.